Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husains di sini. Welcome to Husains Project. Perkenalkan, saya Ahmad Rusyadi, mahasiswa Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Hyper-V pada Windows 10 Home. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Windows 10 Home itu sebenarnya tidak mendukung untuk Hyper-V. Jadi harus ada script yang kita jalankan baru dia bisa menggunakan Hyper-V. Scriptnya udah kita siapkan itu di sini. Nah, jadi ini ya teman-teman scriptnya. Nanti teman-teman bisa di pause terus disalin aja ini. Kita coba zoom dah. Nah, ini untuk scriptnya teman-teman. Tinggal disalin. Terus, bukan pakai ini ya. Dihapus. Nah, setelah disalin, kita simpan dia dalam format bat ya, teman. Jadi kalau di sini saya nulisnya Hyper-V enabler.bat. Nah, itu dia di run as administrator. Kalau ini kita pencet yes, dia akan melakukan proses instalasi dan membuka Hyper-V-nya, dan dia perlu restart ulang laptopnya. Untuk kasus ini saya nggak lakukan itu karena menghemat waktu juga, dan saya juga sebenarnya sudah menginstal untuk Hyper-V-nya. Nah, untuk yang itu bisa kita cek ya, apakah dia udah bisa nggak kita menggunakan fitur Hyper-V itu atau enggak gitu. Itu ada di sini. Turn Windows, apa tadi namanya? Turn Windows feature on or off. Nah, kalau dia udah berhasil, itu dia bakal kecentang. Awalnya kan gitu. Jadi dia udah kecentang. Kita cancel saja. Nah, setelah dia kecentang, dia akan melakukan restart ulang. Kalau misalnya yang pakai Windows 10 Pro atau yang Windows 10 Enterprise, kalau saya nggak salah ingat. Untuk yang Windows 10 Home, setelah kita jalankan kode yang tadi, di run as administrator, dia otomatis udah centang yang bagian itu. Nah, lalu selanjutnya, kita buka Hyper-V Manager, teman-teman. Jadi setelah dia di restart ulang, kita buka aja Hyper-V Manager-nya. Di sini kita melakukan virtualisasi network dulu, teman-teman. Sebelum kita melakukan virtualisasi machine. Bikin virtualisasi machine. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini ada yang default, dia menggunakan Inter-Air Wi-Fi 6AX. Jadi kita pengen bikin baru. Ini pilihannya eksternal, create virtual switch. Virtual switch ya. Nah, untuk namanya, saya pengen namanya misalnya Husains Network. Oke. Terus untuk yang ininya kita pilih yang pakai killer. Baru kita apply. Nah, dia akan bilang komputermu akan kehilangan internet koneksi saat kita melakukan hal ini atau kita merubah ini gitu. Nah, yakin nggak mau dilanjutin? Untuk ini kita lanjutin aja, nggak apa-apa. Terus dia ada loading bentar buat nge-apply perubahannya. Nah, ini udah ke-apply ya teman-teman. Dia udah berubah. Kalau mau dicek itu ada di sini nih. Performance untuk Ethernet yang virtual machine-nya. Ada di situ. Nah, ini yang Ethernet defaultnya, Hyper-V Virtual Ethernet Adapter. Sedangkan ini untuk WiFi yang biasa kita pakai. Nah, yang baru dibikin itu yang ini. Terus kita bikin virtual machine-nya untuk nge-install OS. Kita coba new virtual machine. Nah, ini kita next saja. Baru nama virtual machine-nya apa? Misalnya saya pengen namanya Husain Linux misalnya. Tuh bebas lah teman-teman pengen bikin namanya apa. Lalu di mana kita nyimpan virtual machine-nya? Di sini kita biarkan saja secara default. Ini juga default. RAM-nya kita minta 2 GB, 248 ya berarti. 2048. 2 GB, baru next lagi. Untuk koneksinya yang udah kita bikin tadi, Sense Network.
Next. Nah, untuk lokasinya kita biarin saja di sana dan untuk ukurannya kita cuman minta 20 giga misalnya. Terus kita cek bawah. Ini bener udah. Use an exciting virtual disk. Enggak, kita enggak pakai itu. Nah, lalu yang ini kita pengen dia install di bootable CD. Saya sudah download filenya. Kita akan nge-install Arch Linux ya, karena ukurannya dia cukup kecil. Nah, jadi pilih yang ini. Install an operating system from a bootable CD or DVD room. Baru kita pilih ISO-nya yang mana. Kita cari ISO-nya itu coba kita cek ya. Nah, ini. Arch Linux, kita open file location, kita pilih yang ini open. Nah, udah. Baru kita next dan ini summary-nya atau resume yang udah kita bikin tadi. Jadi namanya nanti adalah Hussein's Linux generasi pertama. RAM yang kita sediain atau memori yang kita sediain 2 GB, networknya udah kita ganti, terus hard disknya dia pakai yang di sini maksimal 20 GB, sama OS-nya akan diinstal dari file yang ada di E. Lalu kita ketik finish ya teman-teman. Dia akan bikin disknya, dia akan bikin otomatis dia akan keinstall gitu di dalam. Nah ini udah ada ya teman-teman, dia baru keluar Hussein's Linux, dia masih off. Jadi kita start dulu, kita jalankan dulu, baru kita running, kita connect. Kita connect. Nah, dia udah jalan. Di sini ada instalasi untuk Arch Linux. Saya pilih yang pertama ini aja. Kita next. Nah, biarkan dia nge-install. Jadi, kegunaan dari Hyper-V ini, kita bisa bikin yang namanya virtual machine. Terus buat apa sih virtual machine? Itu ya untuk membagi beberapa misalnya OS ya teman-teman dalam satu komputer atau dalam satu PC. Jadi kita nggak perlu banyak hardware yang lain. Nggak perlu PC, nggak perlu nambah PC misalnya. Oke. Okay. Follow this installation guide. Oke. Okay. Nah ini Arch Linux-nya udah dalam proses instalasi. Selanjutnya itu akan saya akan menginstal Arch Linux-nya. Untuk bagaimana cara penggunaan Hyper-V-nya, saya rasa teman-teman bisa mengerti dari video yang telah saya buat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemrograman. Gitu ya.